Tahun 1745, Indonesia 1945. Jadi 7, 8, 9. 2 abad sebelum Indonesia merdeka. 2 abad atau 3 abad? 2 abad lah. Tuh nih. Pakubuwono II lagi kena masalah di Kartosuro, Keraton Kartosuro. Ada pemberontakan ya. Pemberontakannya Sunan Kuning atau Amangkurat V. Tapi nggak resmi Amangkurat V. Ya lagi memberontak di Keraton Kartosuro yang sekarang ada di Surakarta. Beliau meminta ibu kota ke desa Solo. Misalnya salah, tapi Belanda Belanda itu menyebutnya Solo. Jadi sampai sekarang lidah orang-orang menyebutnya sebagai Solo, bukan Solo. Dan di sini berdirilah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Novel Zuhri. Hari ini kita akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, dari yang kecil sampai yang besar. So, ikut terus video ini sampai selesai. Let's go. Pertama itu ada Kesultanan Cirebon. Kalau kalian kira penyebaran Islam di Jawa itu cuma dari kerajaan Demak atau Mataram, lo salah. Di Jawa Barat ada salah satu kesultanan dari pusat dakwah, dagang, dan budaya. Namanya Kesultanan Cirebon. Didirikan sekitar tahun 1430 oleh Pangeran Walangsungsang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, bareng adiknya Nyai Mas Rara Santang dan gurunya Syekh Datuk Kahfi. Tapi bintang utama di sini adalah Syarif Hidayatullah atau bisa disebut Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo. Beliau ini wali, sultan, sekaligus diplomat atau politikus. Tahun 1479 beliau naik tahta di Cirebon, dan di sini Kesultanan Cirebon mulai naik daun. Di bawah Sunan Gunung Jati dan para penerusnya, khususnya seperti Fatahillah dan yang lain, Cirebon berkembang pesat jadi pusat dakwah Islam, pusat dagang pesisir, dan penghubung antara budaya Jawa, Sunda, dan Islam. Mereka punya hubungan dagang ke Demak, Banten, Portugis, sampai ke Cina, dulu namanya Tiongkok. Kalian bayangin juga, sultan yang juga jadi waliullah, wali songo, spiritualitas, dan kekuasaan politik. Itu salah satu hal yang paling langka di dunia sih. Agamawan, politikus, dan pengatur kekuasaan kerajaan. Sayangnya, semua kejayaan itu ada ujungnya. Pada awal abad ke-17 atau ke tengah-tengah, Kesultanan Cirebon itu mulai goyah. Kenapa? Konflik dalam keluarga, rebutan tahta, tekanan dari Banten, dan VOC. Tiga itu menjadi pelopor runtuhnya Kesultanan Cirebon, mohon maaf. Dan puncaknya pada tahun 1666, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 4 kekuasaan. Pertama itu ada Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kajeribonan, dan Keraton Kaprabon. Satu keraton Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 4 keraton. Ya, powernya ya tinggal simbolik, teman-teman. Tapi jangan salah, warisannya banyak. Salah satunya yaitu Masjid Agung Cipta Rasa yang berada di halaman Keraton Kasepuhan, salah satu peninggalan Wali Songo. Lalu ada keraton-keraton yang saya sebutkan tadi, juga tari topeng, batik Megamendung, dan gamelan sekaten. Dan tentu dakwah Islam yang lembut, penuh budaya khas Cirebon. Jadi penyebaran Islam yang lembut itu pelopornya ya Cirebon ini. Kesultanan Cirebon ngajari kita bahwa Islam itu bisa nyatu sama budaya lokal tanpa konflik. Dan bahwa sejarah itu bukan cuma soal perang dan kekuasaan, tapi juga terkadang tentang seni, nilai, dan spiritualitas. Kedua yaitu Kesultanan Demak Bintoro. Setelah Majapahit ambruk, siapa sih yang isi kekosongan di Pulau Jawa ini? Jawabannya ya Kesultanan Demak Bintoro ini. Kerajaan Islam pertama yang gak cuma ke disusun tapi juga
ganti zaman. Demak berdiri sekitar tahun 1475, didirikan oleh Raden Fatah, putri dari Ratu Majapahit, sekaligus putra dari Prabu Kertabumi Majapahit. Beliau ini keturunan Majapahit sekaligus Tionghoa Muslim. Beliau nggak sendirian saat mendirikan kerajaan Demak ya, tapi belakangnya ada Wali Songo, salah satu pendakwah yang sangat dihormati di Pulau Jawa ini. 9 bukan salah satu, 9 tokoh yang dihormati di Pulau Jawa ini. Dari kerajaan Hindu Buddha sampai ke kekuasaan Islam. Ini jelas teman-teman, ini namanya revolusi budaya. Demak berdiri di bawah 3 nama, yaitu pertama ada Raden Patah, pendiri Sultan Demak itu sendiri. Lalu ada Pangeran Sabranglor atau Pati Unus. Beliau menyerang Portugis di Malaka, menyerbu Portugis di Malaka. Tapi di catatan Tanah Jawi, Pati Unus tidak tertuliskan, jadi langsung Sultan Trenggono. Lalu di catatan Suma Oriental itu terdapat nama Pati Unus setelah Kesultanan Demak, lalu Sultan Trenggono. Tapi yang benar yang mana wallahu alam. Dan Sultan paling berpengaruh di Kesultanan Demak yaitu Sultan Trenggono, raja penakluk. Wilayah Demak melebar sampai ke Jawa Timur, sampai sisa-sisa Majapahit pun ditaklukin sama Sultan Trenggono ini. Demak jadi pusat militer, dakwah, dan perdagangan di Jawa. Tapi semuanya kejayaan itu pasti ada ujungnya. Sampai pada tahun 1546 Sultan Trenggono wafat, sedo. Muncullah konflik antara Arya Panangsang, cucu dari Demak kalau nggak salah. Pokoknya Arya Panangsang itu keturunan dari Pangeran Sedolepen, Pangeran Sekar Sedolepen, pangeran yang gugur sebelum menjabat sebagai raja, versus keturunan Sultan Trenggono itu sendiri. Di sini tuh perang sampai muncul perang saudara. Lalu puncaknya pada tahun 1554 Demak tumbang. Pusat kekuasaan Islam dari pesisir dipindah ke pedalaman, yaitu pada daerah Pajang, Kesultanan Pajang, yang dipimpin Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Walaupun pada umurnya, warisan Demak itu luar biasa besar. Yang pertama itu ada Masjid Agung Demak, Kesultanan Wali Songo, seperti Masjid Agung Cipta Rasa tadi. Lalu peninggalan ajaran Wali Songo yang masih hidup sampai sekarang itu salah satu peninggalan Demak. Lalu tiang Masjid Agung Demak itu yang Sukoguru, peninggalan dari 4 Wali Songo, salah satunya Sunan Kalijaga yang paling besar. Sekarang ada di Museum Kesultanan Demak, Museum Masjid Demak. Dan tentu Islam jadi kekuatan utama di Jawa pada saat itu. Demak itu simbol dari keraton Hindu Buddha ke kekuasaan Islam. Kesultanan Demak bukan cuma kerajaan Islam. Mereka adalah titik balik sejarah Islamisasi Jawa, pergeseran budaya, dan kemunculan identitas baru di Nusantara adalah warisan Demak. Yang ketiga ada Kerajaan Dermayu. Kalau kalian pikir kekuasaan Islam cuma ada di Demak, terus Mataram, terus Pajang, kalian lupa satu nama, yaitu Kesultanan Dermayu. Dermayu itu sebuah kerajaan pesisir yang dari simpul dagang, dakwah, dan budaya yang ada di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Arya Wilaludra pada tahun 1478. Beliau ini bangsawan Majapahit yang pindah keyakinan ke Islam, lalu bangun pemukiman di sekitar Sungai Cimanuk, Indramayu. Dari situlah lahirlah pusat dagang dan kekuasaan lokal yang kita kenal sebagai Indramayu. Indramayu berjaya sekitar akhir abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-16. Kenapa? Karena ya lokasinya strategis di jalur pesisir utara Jawa, lalu hubungan baik sama Cirebon dan Demak,
dapat dukungan kuat dari pelaut dan masyarakat pesisir. Singkatnya, Trimayu itu lincah, satset kayak bahasa sekarang. Dia tahu kapan harus mandiri, kapan harus merapat ke yang kuat, maksudnya ke kerajaan yang kuat. Masa abad ke-17, keadaan Trimayu ini mulai runyam, mulai buruk lah. Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung itu makin agresif. Trimayu nggak siap secara militer dan politik. Sampai pada tahun 1628, Mataram menyerbu daerah Dermayu ini. Tamat sudah kedaulatan kerajaan kecil ini. Tapi teman-teman, warisannya itu masih terasa sampai sekarang. Nama Indramayu berasal dari kata Indra yang artinya raja dan Mayu yang artinya cantik. Tradisi ngarot, festival tanam, juga legenda Raden Arya Wilalodra masih hidup. Dan pasti warisannya itu nilai-nilai Islam khas pesisir yang tetap hidup di budaya lokal Jawa Barat. Dermayu itu kecil tapi gesit di antara raksasa kayak Demak, Cirebon, Mataram, terus Pajang, terus banyak lah pokoknya. Mereka tetap bisa bikin sejarahnya sendiri. Sebagai raja pesisir yang ngasih warna di jalur dagang, dakwah, dan budaya Jawa Barat. Selanjutnya itu ada Kedatuan Giri atau biasa disebut Giri Kedaton. Kalian pernah dengar gak kerajaan yang rajanya bukan jenderal, tapi ulama? Iya, ulama teman-teman. Kenalin nih, Kedatuan Giri atau Giri Kedaton. Bukan kerajaan militer tapi pusat kekuasaan spiritual yang disegani sampai luar Jawa. Semuanya dimulai pada tahun 1481. Raden Paku alias Sunan Giri, salah satu wali Songo, muridnya Sunan Ampel, Surabaya, mendirikan sebuah padepokan atau biasa disebut pesantren ya, di daerah Giri, Bukit Giri, di Kebumas, Gresik. Awalnya ini cuma pesantren teman, tapi makin hari makin berpengaruh. Lama-lama bukan jadi guru, tapi juga jadi pengarah raja. Muncullah yang disebut Giri Kedaton. Abad ke-16 Giri itu udah kayak Vatikannya Jawa. Di Sunan Giri dan penerusnya, Giri itu bisa ngeguyur restu-restu raja, restu-restu buat raja, kayak Demak sampai ke Gorontalo, sampai timur Indonesia teman-teman, sampai Makassar. Giri juga mengirim ulama ke Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara, NTT, NTB. Itu dikirim juga sama Giri ulama-ulamanya. Jadi pengadil moral. Jadi kalau ada raja yang nyeleneh-nyeleneh, yang ngawut bahasanya, bahasa Jawanya ngawut atau nggak bisa diatur, Giri ini bisa negur, bisa memarahi. Intinya kalau kalian pengen sah jadi raja ya kalian harus dapat restu rohaninya dari penguasa Giri ini yang bisa disebut Sunan Giri ini. Abad ke-17 Giri mulai kehilangan power politiknya teman-teman. Mataram makin gede dan makin dominan. Tahun 1680 pasukan Amangkurat II dari Mataram Kartosuro, Kartosuro apa guys? Kartosuro paling ya, kalau salah coba komen. Dari Mataram Kartosuro itu menaklukkan Giri. Status kedatuannya dihapus teman-teman. Tapi ajarannya tetap hidup sampai sekarang. Warisan Giri itu bukan istana, tapi ilmu dan jaringan dakwah. Makam Sunan Giri jadi tempat ziarah Wali Songo sampai sekarang. Saya tuh juga pernah ke sana teman. Malam-malam, ya saya mesti malam-malam. Jam 12 naik mesti ke sana itu. Lalu ada jaringan penyebaran Islam sampai ke Indonesia Timur, ada sistem pesantren. Ya sistem pesantren ini juga salah satu warisan Giri teman-teman. Jadi kalau mungkin ya, kalau Giri itu nggak membuat daton atau padepokan atau pesantren, mungkin sampai sekarang pesantren itu nggak akan pernah ada. Itu peran utamanya. Lalu ya pasti peran ulama dalam politik Nusantara dulu. Pas sekarang ya politikusnya bukan ulama tapi orang-orang mencari harta. Kalau Ronggo Warsito itu bilangnya zaman edan. Banyak yang menjilat-menjilat mencari kekuasaan pada raja. Tapi yang Ronggo Warsito itu zaman Pakubuwono kedua. Pakubuwono ke-9, mohon maaf, Pakubuwono ke-9. Kita lanjut malah nyasar ke
isu-isu duniawan. Sampai sekarang Rohgiri itu masih hidup di dunia santri dan ulama. Ketatuan Giri ngajari kita bahwa nggak semua kerajaan itu dibangun sama pedang dan emas, atau yang dibangun sama kitab, ilmu, dan akhlak. Dan Giri ini salah satu contohnya. Lalu kesultanan selanjutnya yaitu Kesultanan Banten. Bayangin zaman dulu kalian membuka pelabuhan yang berdagangnya itu sampai Turki, Inggris, India, dan mencapai Portugis. Itu bukan pelabuhan kecil, tapi namanya Kesultanan Banten. Raja-raja Banten dulu itu bukan jago ibadah kayak sholat, doa, wiritan, sholat tahajud, atau wiritan banyak itu, tapi juga jago dagang dan diplomasi, teman-teman. Ini udah jago ibadah doang. Raja-raja dulu itu hebat, nggak kayak sekarang. Tapi sekarang itu presiden raja, nggak tahu ting. Semua ini dimulai pada tahun 1524. Sunan Gunung Jati yang juga jadi pendiri Cirebon, bukan ting, yang juga jadi Sultan pertama Cirebon, bersama putranya Sultan Maulana Hasanuddin ngebabat wilayah Pajajaran, wilayah barat Pajajaran tepatnya. Terus didirikanlah Kesultanan Banten ini. Awalnya cuma cabang, maksudnya kadipaten dari Demak, tapi lama-lama berkembang jadi kekuatan mandiri. Basisnya dagang, Islam, dan strategi. Tiga pokok dari Kesultanan Banten ini. Sejak kejayaan Banten terjadi pada sekitar abad ke-16 sampai awal ke-17. Dua Sultan Maulana Hasanuddin dan puncaknya pas era Sultan Ageng Tirtayasa, salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terinspirasi melawan penjajah dari Sultan Agung Mataram. Dan pas era Sultan Ageng Tirtayasa ini, Banten jadi pelabuhan lada terbesar se-Asia Tenggara. Lalu taman dagang sampai Turki, India, Inggris, Portugis. Lalu punya sistem birokrasi yang rapi dan modern untuk zamannya. Bisa dibilang Banten tuh kayak Singapurnya abad ke-17, kayak Singapurnya abad ke-17, teman-teman. Banten tuh kayak pusat perdagangan di Asia Tenggara. Sekarang kan di Singapura, lalu dulu di Banten. Jadi semoga ya teman-teman Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Kesultanan Banten ini, bisa menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, bahkan dulu itu dunia. Pusat rempah dulu salah satunya yaitu di Banten. Karena itu kan karena ada kan VOC atau Belanda itu pertama kali menjajah Jawa itu ya dari Banten itu. Jadi begitu. Sekarang kita bahas kemunduran dari Singapurnya abad ke-17 ini. Tapi sayangnya makin tinggi pohon, makin melesat anginnya, makin kencang anginnya. Muncullah konflik internal antara Sultan Agung Tirtayasa versus Sultan Haji, putranya sendiri yang dibantu VOC. Banten mulai jatuh ke tangan Belanda pada pemerintahan Sultan Haji ini. Dan puncaknya pada tahun 1813, Inggris kepemimpinan Raffles ngebubarin kerajaan yang dari Singapura abad ke-17 ini, ngebubarin Kesultanan Banten. Tapi rasanya sekarang masih kerasa banget. Yang pertama itu ada Masjid Banten, Masjid Agung Banten Lama, yang sekarang jadi pusat ziarah juga di Banten. Di situ juga ada makamnya Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati sekaligus Sultan pertama Banten. Lalu ada juga Keraton Kaibon dan Keraton Sorosowan yang jadi saksi sejarah. Dua keraton yang sekarang tinggal puing-puingnya saja. Saya belum pernah ke sana, tapi ya di sana itu sudah kayak candinya Islam lah. Jadi itu kayak sekilas petilasan kerajaan, pusat kerajaan, tapi sudah berkeping-keping sekarang. Aku lihat di Google, di liputannya YouTuber itu hancur lah. Sejarah jadi hancur gitu, dirusak, menjajah. Banten itu juga menolerkan ulama-ulama besar dunia, bahkan dunia, bukan Indonesia saja, tapi dunia internasional.
Salah satunya ya yang kita kenal sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Tanari Al-Bantani, Al-Jawi, selengkap 3 isbat dalam satu nama. Sejak budaya dagang dan Islam pesisir yang masih hidup sampai sekarang. Kesultanan Banten ngajarin kita bahwa kekuatan spiritual, intelektual, dan ekonomi itu bisa berjalan bareng. Kalau bangsa kalian solid, kalian bisa dagang kemanapun tanpa harus tunduk. Selanjutnya ada Kesultanan Kalinyamat. Pernah nggak bayangin Ratu Jawa ngirim kapal perang ke Malaka buat ngusir Portugis? Itu bukan dongeng, itu nyata. Namanya Ratu Kalinyamat, The Warrior Queen dari Jepara. Kerajaan Kalinyamat berdiri sekitar tahun 1527. Didirikan oleh Pangeran Hadirin dan istrinya Retno Kencana, putri dari Sultan Trenggono Demak. Setelah suaminya gugur, Retno Kencana naik tahta. Dan di situ sejarah mencatatnya sebagai Ratu Kalinyamat, pemimpin perempuan paling badas, paling sangar di zamannya. Di Ratu Kalinyamat ini, Jepara bukan cuma kota ukir, tapi markas maritim. 2 kali beliau ngirim armada besar ke Malaka buat ngelawan Portugis. Paling waktu itu bersamaan dengan Demak paling, sama Batu Unus, terus Sultan Trenggono ayahnya sendiri. Lalu 2 kali itu sekitar tahun 1550 serbu Malaka, lalu ulang lagi pada tahun 1574 dengan armada dan ribuan prajurit. Maka bangsa Portugis sampai nyatet dia sebagai La Reina de Jepara, a brave and valiant queen, alias Ratu Gagah Berani dari Jepara. Setelah beliau wafat, kerajaan ini mulai melemah. Gak ada penerus yang sekuat beliau. Perdagangan turun, kekuasaan mulai diserap sedikit demi sedikit oleh Mataram Islam. Sampai akhir abad ke-16 Kalinyamat eksis lagi sebagai kerajaan mandiri. Tapi warisannya masih hidup. Nama besar Ratu Kalinyamat. Beliau adalah lambang pemimpin perempuan tangguh. Jadi Jepara itu biasa dikenal dengan sebutan kota pahlawan perempuan. Mulai dari Raden Ajeng Kartini, lalu ada Ratu Kalinyamat ini teman-teman. Jadi salah satu kota yang menolakkan perempuan terbaik dalam sejarah perjuangan Indonesia. Jepara jadi kota ukir legendaris. Tradisi pasisir, budaya maritim, dan jejak Islam. Dan paling penting, salah satu perlawanan awal Nusantara terhadap kolonialisme Eropa. Kalinyamat ini ngajarin kita satu hal, perempuan pun bisa memimpin perang, diplomasi, dan budaya. Ratu Kalinyamat, beliau ninggalin jejak bukan cuma di tanah Jawa, tapi sampai ke sejarah dunia. Lalu kesultanan selanjutnya yaitu Kesultanan Pajang. Setelah Demak runtuh, siapa yang nerusin kekuasaan Islam di Jawa? Bukan Raja Laut, tapi Raja Pedalaman, Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo. Beliau adalah pendiri Kesultanan Pajang, jembatan antara Demak dan Mataram. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1554, dipimpin Joko Tingkir, mantunya Sultan Trenggono. Setelah ngalahin Alia Panangsang dalam konflik berdarah. Joko Tingkir ini mimpin pusat kekuasaan pesisir ke pedalaman. Daerah Pajang sekarang bagian dari kota Solo, yaitu daerah Lawian ya nggak salah, Lawian Solo. Tapi saya belum pernah ke sana. Jadi coba berpendapat di komentar aja yang betul yang mana. Kalau singkat, masa jayanya pun lumayan penting. Pajang jadi pusat Islam di Jawa setelah Demak, mengontrol wilayah Mataram dan Jipang. Jipang itu sekitar daerah Jawa Tengah, utaranya Jogja. Mulai bangun sistem pemerintahan Islam di pedalaman. Sultan Hadiwijoyo ini dikenal adil, bijak, dan dekat sama ulama. Sampai tadi saya dengar dari mas-mas pondok ya, Sultan Hadiwijaya itu jadi wali songo generasi ke-7 nggak salah, Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir ini. Jadi beliau bisa disebut pemimpin juga wali, kayak Sunan Gunung Jati.
Setelah Sultan Hadijoyo wafat, putranya Pangeran Benowo nggak sekuat beliau. Sampai Pajang pun jatuh di tangan Arya Pangiri, putra dari Demak. Jadi Demak itu masih iri lah sama Pajang, kok tiba-tiba diambil kekuasaannya oleh Pajang. Lalu di situ muncullah Panjeman Senopati yang tadi juga ngalahin Arya Penasang. Beliau juga ngalahin Arya Pangiri. Jadi semua keturunan Demak yang nyerang itu Panjeman Senopati. Jadi aku kayak nggak setuju sih kalau kekuasaan di Jawa itu diambil Pajang sama Mataram. Tapi ya sejarah wes gitu, jadi ya wes nggak bisa diubah. Masa lalu adalah masa lalu, tetaplah melihat ke masa depan. Jadi begitu muncullah Panjenengan Senopati dan bapaknya dan ayah beliau Pak Ki Ageng Pamanan yang pada saat Pajang berkuasa menjadi adipati di Mataram. Jadi dulu Panjenengan Senopati itu membabat alas Mentawai yang ada di sekitar Jogja saat ini. Dah malah ke Mataram malah. Sampai kekuasaan Pajang pun mulai bergeser ke Mataram Islam. Pada tahun 1568 sampai 1582, Pajang bubar secara bertahap digantikan Mataram sebagai kerajaan utama di Jawa. Pajang ini bukan pendek teman-teman, tapi warisannya gede. Kalau kekuasaan Islam di pedalaman Jawa, peralihan dari kerajaan pesisir ke agraris. Legenda Joko Tingkir yang masih hidup di cerita rakyat sampai saat ini. Makam Sultan Hadiwijaya di Boyolali jadi tempat ziarah sampai sekarang. Makam Hadiwijaya di Boyolali ini banyak yang tidak setuju teman-teman, khususnya Kesultanan Jogja, karena di kota gede di makam raja-raja Mataram Islam awal Panjenengan Senopati Ki Pamanan Hanyokrowati. Di situ pun juga ada makamnya Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Jadi yang betul yang mana saya masih belum menjawab. Jadi wallahu alam. Dari Demak ke Mataram, Pajang jadi jembatan penting sejarah Jawa. Dan Joko Tingkir bukan cuma tokoh sejarah, tapi juga simbol perubahan arah kekuasaan. Dari laut ke darat, dari pelabuhan ke sawah. Selanjutnya ada Kerajaan Sumedang Larang. Setelah Kerajaan Sunda bubar, siapa yang nerusin budaya Sunda tapi versi Islam? Jawabannya ya Sumedang Larang ini teman-teman. Kerajaan kecil tapi bermakna besar. Sebetulnya sudah ada sejak abad ke-8. Ke-8 sekitar tahun 700-an Masehi. Ya 700-an Masehi lah. Tapi baru berdiri sebagai Kesultanan Independen pada tahun 1585 di bawah pemerintahan Prabu Geusan Ulun. Belum menyatakan merdeka dari pengaruh Cirebon dan Banten, tapi tetap jaga jati diri sebagai Sunda tapi versi Islam, Sunda Islam. Di tangan pemerintahan Prabu Geusan Ulun, Sumedang Larang menjadi simbol kebangkitan identitas Sunda Islam. Lalu jaga kedaulatan di tengah tekanan politik dari kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram, Demak, Cirebon, dan lain-lain. Juga jadi penengah dan pemain politik regional. Regional berarti tuan rumah di Tatar Sunda. Karena dulu kerajaan Pajajaran juga salah satu utamanya di Sumedang Larang. Sampai pada awal abad ke-17, Mataram lebih agresif ekspansi ke arah barat. Terutama ya di daerah Jawa bagian barat. Sumedang pun mulai terdesak. Akhirnya pada tahun 1620, Sumedang Larang akhirnya gabung ke Mataram. Kedaulatannya resmi pun berakhir. Hari ini warisan Sumedang Larang masih bisa kita lihat. Salah satunya ada Museum Prabu Geusan Ulun. Lalu ada Keraton Sumedang, Gedung Sri Manganti, dan makam para raja Sumedang Larang awal. Tradisi dan budaya Sunda Islam yang masih hidup sampai sekarang. Sumedang Larang itu bukan hanya kerajaan besar, tapi penting banget. Mereka jadi saksi transisi budaya dari Hindu Buddha ke Islam. Dan jaga marwah Sunda di tengah dunia politik Jawa yang makin dinamis.
Setelah kita berbicara tentang Sunda, suku Sunda yang cantik-cantik, terkenal cantik Sunda, sampailah kita ke salah satu kerajaan terbesar yang pernah berjaya di Jawa selain Demak, Kesultanan Mataram Islam. Kalau Demak Pajang itu ibarat pembuka jalan, kayak jalan tol nih Mataram, Demak sama Pajang. Dan Mataram Islam ini adalah puncaknya kekuasaan di Jawa. Mataram ini dulunya sampai gede banget teman-teman. Tapi akhirnya ya juga pasti pecah karena VOC, satu kali lagi VOC, dan drama internal. Ya, drama internal itu pasti ada pada perusahaan kesultanan, kehancuran kesultanan kayak Cirebon, Demak, Pajang itu karena drama internal juga, drama internal keluarga. Awalnya Mataram itu cuma hadiah dari Sultan Pajang, yaitu Hadiwijoyo, karena Senopati sudah membantu merebut Demak dari area Penangsang. Tapi Panembahan Senopati ini ya ambisius juga teman-teman. Beliau melepas diri bangun kerajaan sendiri pada tahun 1586 dan mulai nyatuin Jawa Tengah. Di Pajang itu mulai rusak secara sedikit-sedikit, perang saudara, drama internal, politik internal, lalu ya muncullah Kesultanan Mataram Islam ini di saat Jawa lagi buruk-buruknya karena area Pangiri dan Pangeran Benowo. Sampai di masa pemerintahan Sultan Agung, putra dari Panembahan Honyok Krowati dan cucu dari Panembahan Senopati, Mataram jadi salah satu superpower, salah satu kesultanan yang superpower di Pulau Jawa. Semua wilayah Jawa Tengah dan Timur pun takluk, kecuali enggak salah Tapal Kuda teman-teman. Wilayah Tapal Kuda itu meliputi Banyuwangi, Situbondo, Jember, Panarukan, Situbondo. Pokoknya yang ada di selat di Jawa Timur bagian timur, Jawa Timur tapi bagian timur, yang kayak kecil itu teman, yang kecil itu. Dan saya tulis gambarkan petanya aja biar paham sampean. Tapi ya ini yang ini. Tapi cuma Banten dan Batavia yang belum takluk. Dan itu pun Batavia sempat diserang 2 kali, yaitu pada 1628 dan 1629. Dulu Batavia atau menjadi pusat kekuasaan VOC itu pada pemerintahan Jan Peter Sun Kun atau JP Kun kalau bahasanya. Saya juga lihat ini di film Sultan Agung, Antara Tahta dan Cinta itu yang tahun kapan lupa. Yang film Sultan Agung itu saya nanti kasih posternya juga di sini. Posternya juga. Budaya Jawa Islam dibangun kuat. Keraton, seni, kalender Jawa Islam, dan masih banyak lagi. Mas Agung itu ya mewarisin itu, membuat kalender Jawa Islam yang sampai sekarang dipakai oleh keturunannya, yaitu Pakualam, Jogja, Surakarta, dan Mangkunegaran. Masih memakai kalender Jawa Islam. Tapi saya pun di Blitar ini juga masih pakai itu. Kalau ada hari-hari besar kayak Bodo, Poso, Suro, dan lain-lain. Sampai setelah Sultan Agung wafat, pewarisnya kayak Raden Mas Saidin atau Amangkurat I, terus ada Amangkurat II, nggak setangguh beliau. Mulailah konflik internal, ya lagi-lagi konflik internal, lalu perebutan tahta. VOC itu ikut campur tangan kekuasaan, mesti ngadu domba sana sini, ngadu domba. Tapi akhirnya keluarlah perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Mataram dibelah menjadi 2, yaitu Ngayogyakarta Hadiningrat dan Surakarta Hadiningrat. Walau pecah, warisan Mataram ini tetap gede teman-teman. Budaya keraton, wayang, grebek, batik, dan tata krama Jawa, tata krama Jawa itu masih dipakai sampai saat ini. Kota gede itu kota Mataram awal. Jadi situ sejarah dan makam para raja-raja Islam Mataram Islam awal.
Dan tentu Jogja dan Solo, dua kerajaan turunan Mataram yang masih eksis budaya dan struktur kejayaannya. Tapi rumah saku, kendak apa ya bahasa Indonesia nih? Kendak saya itu mengendaki masih eksis itu tetap Jogja. Nggak tahu Jogja itu padahal dari anak tirinya Mangkurat 4, tapi bisa eksis, nggak kayak Surakarta yang masih putra mahkota dari Amangkurat 4 yang menjadi Pakubuwono ketiga. Nggak tahu, karena politik Jawa itu ruwet, meruwet teman-teman. Politik Jawa itu ruwet, tapi nggak tahu karena keraton asli Mataram Islam sekarang itu ya yang ditempati Surakarta Hadingrat itu, yang di Jogja itu baru dibangun setelah perjanjian Giyanti. Tapi kalau keraton Solo itu sebelum perjanjian Giyanti sudah di situ tempatnya, di situ. Jadi yang keluar kerajaan, yang keluar dari rumah itu Hamengkubuwono I atau lupa guys, ini apa, Hamengkubuwono pertama, raja pertama Kesultanan Ngayogyakarta Hadingrat Hamengkubuwono pertama. Lanjut ke pembahasan. Mataram itu kayak kerajaan puncak Islam di Jawa, besar, kaya budaya, tapi juga tumbang karena konflik internal dan tekanan dari luar. Warisannya masih hidup banget di hati dan budaya orang Jawa sampai hari ini. Selanjutnya kita bahas kesultanan yang jadi pecahan Mataram. Empatnya 4 kesultanan, 4 kerajaan. Nah, pertama, Kesultanan Surakarta Hadiningrat. Kalau Mataram itu kerajaan besar yang pecah, Kesultanan Surakarta adalah salah satu pecahannya. Enggak jadi lagi penguasa militer, tapi jadi penjaga budaya Jawa. Jadi di sana itu masih kental budaya Jawanya di Surakarta. Tahun 1745, Indonesia 1945, jadi 789. 2 abad sebelum Indonesia merdeka, 2 abad atau 3 abad? 2 abad lah, tuh nih. Pakubuwono kedua lagi kena masalah di Kartosuro, Keraton Kartosuro. Ada pemberontakan ya, pemberontakannya Sunan Kuning atau Amangkurat 5, tapi nggak resmi Amangkurat 5. Putra dari Amangkurat ketiga, cucu Amangkurat ketiga, dari Pangeran Teposono. Ya lagi memberontak di Keraton Kartosuro yang sekarang ada di Surakarta. Beliau meminta ibu kota ke desa Solo. Misalnya salah, tapi Belanda itu menyebutnya Solo. Jadi sampai sekarang lidah orang-orang menyebutnya sebagai Solo, bukan Solo. Aslinya itu Solo. Tanah hadiah dari Ki Ageng Solo, tanah perdikan dari Ki Ageng Solo. Surakarta, dan di sini berdirilah Surakarta. Teman di sini kita jelasinnya yang santai-santai aja teman ya. Saya juga agak senderan karena lamanya video ini. Lanjut ke pembahasan. Tahun 1755 lewatlah perjanjian Giyanti. Surakarta pun resmi jadi kerajaan sendiri, pisah dari saudara barunya Yogyakarta. Masa kejayaannya Mataram, Kesultanan Surakarta Hadingrat itu kejayaan budaya, bukan kejayaan militer kayak kerajaan-kerajaan yang tadi. Walau nggak ekspansi atau perang, Surakarta tetap punya masa kejayaan di budaya ya ini. Keraton jadi pabrik seni Jawa, gamelan, tari, wayang, juga puisi. Ada tokoh keren kayak Pujangga Ngabe Ranggawarsita, pujangga di zaman kolonial, lalu pemimpinnya Pakubuwono ke-10, pemilik mobil pertama, Pakubuwono ke-9, lalu Pakubuwono ke-6, Pakubuwono ke-7, ke-4. Ya, mereka itu raja dan tokoh yang sangat saya idolakan, salah satunya saya idolakan. Belanda juga akui Kasunanan ini sebagai penguasa lokal meski dibatasi. Masuk abad ke-19, nasib kesultanan kecil ini juga mulai suram. Belanda makin ikut campur teman-teman. Sampai setelah Indonesia merdeka, Surakarta nggak dapat status istimewa kayak Yogyakarta. Jakarta kan daerah istimewa Yogyakarta. Kalau Surakarta dulu ada awal kemerdekaan, lalu 1946 dicabut lagi oleh Soekarno.
saya ini tahun 1946 kerajaan ini resmi nggak punya kekuasaan politik lagi. Sekarang ya tinggal sebagai kerajaan, sebagai pemangku budaya adat Jawa. Tapi jangan salah, warisannya tetap kerasa banget sampai hari ini. Di Blitar ini dulu adalah salah satu turunan dari Surakarta, lalu diambil oleh Mangkunegaran. Blitar ini. Saya dapat cerita dari Bupati Heri Nugroho. Channel siapa ya lupa. Yaitu ada grebek, grebek, sekaten, kira budaya, dan kira budaya masih jalan sampai sekarang. Ini backgroundnya, ini saya kasih background teman-teman ya, karena biar lebih kerasa ya aura kerajaan Islam di Jawa sampai sekarang. Lalu warisannya itu ada batik Solo, keris, wayang, dan sastra Jawa. Salah satu sastra Jawa yang tumbuh paling banyak itu ada di Solo ini, yaitu dilakukan oleh Mangkunegaran dan Surakarta. Salah satu sastra. Jadi Yogyakarta itu masih sedikit lah bisa dibilang. Ratu Surakarta ini masih berdiri, jaga identitas dan polisi Jawa klasik. Kasonan Surakarta itu ibarat penjaga warisan, bukan lagi penguasa politik. Kesultanan ini menjadi simbol dari politik ke simbol budaya. Tapi justru dari sinilah seni dan tata krama Jawa tetap hidup sampai sekarang. Selanjutnya, kesultanan setelah Mataram hancur, kesultanan terbesar yang pernah ada sampai sekarang. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalau kerajaan lain sudah tinggal nama, Kesultanan Jogja ini masih eksis sampai sekarang. Bahkan sultannya jadi gubernur dan wakilnya Pakualaman, wakil gubernurnya Pakualaman. Awalnya jadi dari perjanjian Giyanti, Mataram pecah menjadi dua. Surakarta buat Pakubuwono ketiga, lalu Yogyakarta buat Hamengkubuwono pertama. Anak raja yang nggak mau tunduk sama VOC, lebih tepatnya anak selir raja. Jadi beliau itu masih Bendoro, bukan Raden Mas, tapi Bendoro. Beliau bikin pusat baru di Jogja dan mulailah era Ngayogyakarta Hadiningrat. Pas awal-awal berdiri, Jogja ini langsung ngebut Bank Keraton, Taman Sari, dan bikin Jogja jadi kota budaya agama. Jadi magnet buat ulama, seniman, dan intelektual Jawa. Bahkan raja-raja awalnya itu aktif banget dalam urusan politik dan militer. Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, wah itu raja awal Yogyakarta yang paling berpengaruh sih bagiku. Salah satu dua orang itu adalah idola saya. Sampai masuk abad ke-19, Belanda makin ikut campur. Kekuasaan politik kesultanan ini makin dipercayai sampai satu pernah dengar pada zaman Hamengkubuwono III, Inggris itu menyerbu dan mengambil barang-barang pusaka dari Jogja, barang-barang penting lah dari para prasasti, emas-emas, sampai dirampok lah intinya sama Sepehi, tentara Sepeh dari India. Tapi Jogja nggak pernah dibubarkan oleh penjajah, oleh VOC. Beda sama kerajaan lain yang dibubarkan kayak Cirebon tadi, Kasepuan, Banten, Kerajaan Banten sama Raffles. Tapi Jogja ini nggak, tetap survive, bertahan hidup sebagai pusat adat, budaya, dan pendidikan. Dan salah satu pendidikan yang paling besar di Jogja itu UGM, Universitas Gadjah Mada. Salah satu pendirinya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang jadi Gubernur Jogja pertama. Raden Mas Doro Jatun namanya. Uniknya Jogja nggak cuma bertahan tapi malah naik kelas. Tahun 1946 Sultan Hamengkubuwono ke-9 malah mengasih Jogja ke Republik Indonesia untuk dijadikan ibu kota sementara. Ya jadi salah satu ibu kota yang ada di Indonesia dulu ya di Jogja ini. Ibu kota pertama ya di Jakarta pasti. Lalu di Jogja, lalu pindah ke Bukit Tinggi, lalu ke Jogja, lalu ke Jakarta kalau nggak salah ya. Raja saya ini Jogja dapat status daerah istimewa oleh Soekarno dan sultannya jadi gubernur. Budayanya juga masih hidup, seperti dalam, batik, grebek, gamelan,
keraton, semuanya masih jalan sampai sekarang. Saya juga ingin deh kalau punya uang gitu studi tour jalan-jalan ke Jogja, lihat di sana, tapi saya belum pernah ke sana soalnya. Semoga ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe ya pastinya, subscribe, like, komen, biar saya cepat monetize, biar dapat uang lalu bisa ke sana. Jangan lupa subscribe. Jogja, Jakarta itu contoh kerajaan yang nggak kalah di medan perang, tapi menang di medan budaya dan diplomasi. Dari kerajaan jadi pemimpin daerah istimewa, dari raja jadi pemimpin rakyat. Sultan Jogja ini bukan hanya simbol, mereka adalah bagian dari negara besar Yogyakarta Hadiningrat. Lalu dua dari yang terakhir adalah Kesultanan Kadipaten Mangkunegaran. Kadipaten bukan Kesultanan, kerajaan vassal dari Hindia Belanda dan jadi bawahan dari Surakarta. Pemimpinnya itu nggak secara sama Surakarta, tapi Adipati disebutnya pemimpinnya, jadi disebut Kadipaten Mangkunegaran. Awalnya ada sosok yang bernama Raden Mas Said, alias Pangeran Sambernyawa, julukan dari Nicholas Harding, karena Raden Mas Said ini setiap peperangan dengan Belanda pasti menghilangkan banyak nyawa. Karena itu disebut Pangeran Sambernyawa. Beliau adalah putra dari Mangkurat IV kalau nggak salah. Mangkurat IV putranya Kiai Melangi, Kiai Nur Iman Melangi. Hamengkubuwono pertama, Hamengkubuwono kedua, sama Raden Mas Said ini kalau nggak salah temennya. Kalau salah saya mohon maaf sekali. Lupa baca tadi. Ini banyak buku banyak ini, malah nggak tahu baca. Makanya itu subscribe biar saya bisa dapat buku baru lagi teman-teman. Nggak minta orang tua terus. Dari situlah cerita Mangkunegaran, kerajaan kecil tapi nggak bisa diremehkan. Setelah sekitar 16 tahun berperang dengan Hindia Belanda, memberontak, akhirnya beliau berdamai lewat perjanjian Salatiga sekitar tahun 1757. Jadi setelah perpecahan dengan Jogja dan Surakarta, Mataram berpecah menjadi Jogja dan Surakarta, menjadi perjanjian Salatiga. Perpecahan Surakarta menjadi dua, separuhnya dipegang Surakarta, separuhnya lagi dipegang Mangkunegaran. Jadi sama perjanjian Giyanti itu sekitar selisih berapa tahun ya? Selisih 2 tahunan, selisih 2 tahun. Dan Mas Said mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama. Lahirlah Kadipaten Mangkunegaran, kerajaan vassal dari Surakarta tapi mandiri dalam banyak hal. Dalam Mangkunegara pertama, beliau bentuk pasukan sendiri. Beliau Mangkunegara pertama membentuk pasukan sendiri bernama Legiun Mangkunegaran, kayak tentara Eropa tapi isinya prajurit Jawa. Salah satu inspirasi TNI teman-teman. Dulu itu awal TNI dibentuk ya terinspirasi dari Legiun Mangkunegaran ini. Tapi di zaman Mangkunegara itu Mangkunegara 1 itu tentaranya, dan mulai dibuat itu pada zaman Mangkunegara 2 adalah cucunya, kalau nggak salah cucunya Mangkunegara 1, kalau nggak iya cucunya kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh ini, kalau salah coba kalian berpendapat di komentar yang betul yang mana. Lalu selanjutnya ada Mangkunegara Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegara 4. Beliau ngegas di budaya dan pertanian, langsung ngegas teman. Sampai sastranya ada yang cerita di Wikipedia, kalau salah saya baca di Wikipedia, sastranya itu sampai dibawa terbang sama Apollo 1 ya, pada penerbangan Apollo pertama di bulan. Lalu bikin sistem irigasi, bikin kebun teh, bangun kebun teh, dan jadi pelindung seni dan sastra. Mangkunegara pun jadi mini-mini kerajaan modern. Sampai pada zaman Mangkunegaran ke-7, beliau salah satu mendirikan radio pertama di Indonesia, stasiun radio pertama di Indonesia. Masuk abad ke-20, Belanda makin ngatur-ngatur. Setelah Indonesia merdeka, status administratifnya dihapus.
tapi Mangkunegaran nggak bubar, tetap eksis sebagai lembaga budaya. Pura Mangkunegaran jadi pusat budaya dan museum keren, tari, gamelan, dan sastra Jawa. Jadi dari Mangkunegaran masih jadi rujukan sampai sekarang. Mangkunegaran 7 contohnya, beliau aktif di organisasi Budi Utomo. Legiun Mangkunegaran dianggap cikal bakal militer modern di Jawa. Kadipaten Mangkunegaran itu contoh bagaimana kekuatan bisa datang bukan dari ukuran, tapi dari kegigihan, budaya, dan strategi. Dari musuh kolonial jadi pelopor modernisasi, jadi pejuang, jadi pelindung budaya Jawa. Dan akhirnya kita masuk di penghujung video kali ini. Kadipaten Puro Pakualaman. Bayangin adik tiri Sultan membantuin Inggris ngerebut Jogja. Terus malah dikasih wilayah sendiri. Yaitulah awal mula dari Pakualaman. Kerajaan kecil yang lincah dan banting dan tetap eksis sampai sekarang. Tahun 1813, Inggris di bawah Raffles lagi ngatur-ngaturin Jawa. Jadi Raffles itu salah satu menjajah tapi juga jadi pemangku budaya teman-teman. Sampai budaya korupsi di Indonesia yang ditinggalkan oleh VOC itu pejabat Jawa kayak bupati-bupati di Jawa itu sama Raffles ini dibunuh karena merugikan rakyat juga. Jadi Raffles itu kalau sekarang ada di pemilu politik paling dari Prabowo paling Prabowo itu kalah teman-teman. Raffles itu yang menang. Jadi Raffles salah satu pemangku sejarah Jawa dan juga penjajah juga. Ini double kebaikan dan keburukan. Menolak pokoknya. Yang disebut adik tiri Sultan itu tadi nggak salah adalah Pangeran Notokusumo. Beliau adalah putra dari Hamengkubuwono pertama, sekaligus adik tiri dari Sultan Hamengkubuwono kedua. Jadi beliau itu putra dari selir, bukan dari permaisuri. Beliau membantu Inggris ngamanin Jogja. Sebagai hadiah, beliau kasih separuh wilayah dan diangkat jadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam pertama. Ini separuh wilayah Jogja teman-teman maksudnya. Lahirlah Kadipaten Pakualam ibarat spin-off dari Kesultanan Jogja. Secara militer dan politik, Pakualaman emang nggak pernah jadi powerhouse. Tapi pada zaman Pakualam ke-4 dan ke-5, jadi pusat penting sastra, pendidikan, dan pengembangan budaya teman-teman. Kecil-kecil cabai rawit lah, tapi fokus di literasi dan keluhuran adat. Jadi itu dulu itu wilayah kekuasaan Kadipaten Pakualaman cuma di Kulon Progo, Yogyakarta. Sama makam-makam para rajanya di sana juga, di Astana Girigondo. Di Girigondo, Kulon Progo. Tapi keratonnya itu malah di Jogja teman-teman. Jadi sengaja itu ya, Belanda itu sengaja bikin begitu karena di kemudian hari agar ada apa ya bahasanya, konflik internal lagi antar keluarga, karena kan Jogja sama Pakualaman masih ada hubungan darah toh, dan nanti bisa tukaran lagi bahasanya Jawa, tukaran padu bahasa Jawa ini. Lanjut ke pembahasan. Masuk zaman kolonial Belanda, kekuasaan ini mulai dikekang. Setelah Indonesia merdeka, status politiknya pun hilang. Tapi Pakualaman nggak bubar, malah atraktif banget. Pakualam 8 salah satu jadi tokoh penting kemerdekaan dan wakil gubernur pertama daerah istimewa Yogyakarta. Pura Pakualaman juga masih jadi pusat adat dan budaya teman-teman. Tradisi keraton, sastra, dan upacara-upacaranya masih hidup sampai sekarang. Posisi wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta juga masih dipegang sama keturunan Pakualam sampai saat ini. Sekarang yang menjabat jadi wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta itu Pakualam ke-10. Raden Mas Haryo Bimo ya nggak salah. Iya Haryo Bimo. Pakualam itu bukti kalau kekuasaan nggak harus gede buat berpengaruh. Pakualam ini mungkin kecil secara wilayah, tapi besar dalam kontribusi budaya dan sejarah. Dari hadiah politik kolonial sampai jadi bagian penting wajah Jogja sampai hari ini. Low key, tapi legasinya nggak bisa diremehkan. Itu teman-teman itu tadilah raja kerajaan Islam yang ada di Jawa yang bisa saya rangkum. Tapi videonya lama sih ini, bisa buat
teman tidur kalau saya cerita itu bikin ngantuk teman-teman. Jadi bisa buat teman tidur lah. Mungkin di video selanjutnya saya kasih lagi kerajaan-kerajaan Islam lain, atau bisa sekalian request kerajaan Kristen yang di Indonesia, kerajaan Hindu, Buddha, kerajaan Konghucu, kerajaan Yahudi pemenang Indonesia nek ora. Sekarang kan bisa request juga, karena saya akan buat dari requestan kalian yang video raja paling berpengaruh kemarin. Ada yang bilang Diponegoro, ada yang bilang kerajaan-kerajaan Hindu juga, siapa lupa saya yang komen video kemarin. Kalian bisa lihat aja di atas ini. Itu aja teman-teman. Kerajaan Islam Indonesia itu bukan cuma cerita orang-orang jadul doang, tapi belajar hidup juga. Jangan cuma ingat buat ngerjain PR doang, tapi dipakai buat ngerti siapa kita sekarang. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa mencet like, komen, dan jangan lupa subscribe, biar aku bisa terus ngasih cerita keren yang kayak gini tadi. Ingat ya, sejarah itu kayak nasi, kalau nggak dimakan bisa basi. Sampai ketemu lagi, tetap santuy dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.